Shalom Army of God, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini, mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap firman Tuhan yang nanti disampaikan. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung dengan kami mengucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, kalian bisa memfollow akun Instagram kami di @gmsmagelang. Jika kalian memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau jika kalian belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi kalian yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau kalian juga dapat memberikannya dengan scan QR Code melalui dompet digital yang kalian punya. Sebelum ibadah mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan-Mu sekali lagi pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami bisa siap beribadah dan hanya fokus tertuju kepadamu. Biar kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta kami bisa meresponi setiap firman Tuhan. Dan melalui ibadah ini Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa menjadi ciptaan yang baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kasih yang sempurna
darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang setia. Kasih-Mu Tuhan selalu melingkupi setiap hati yang merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia di dalam hidup kami, di dalam hidup kami Tuhan. Kami tak perlu takut, karena Kau Allah yang selalu hadir dalam hidupku, dalam setiap keadaanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau beri yang ku pinta Tuhan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
karena Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Auge, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh thank you banget Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sungguh thank you Tuhan, kami juga boleh duduk Tuhan saat ini mendengarkan firman-Mu. Sungguh biar Engkau yang berkati, biar Engkau yang untuk bungkus, biar Engkau yang berkati tanah hati kami Tuhan. Sehingga tanah hati kami Tuhan siap untuk ditanami oleh benih firman-Mu Tuhan. Dan sehingga benih firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Oke, bulan ini kita akan bicara soal loving God, loving others. Dan hari ini kita akan bicara soal loving others dulu. Nah, kita mau sama-sama buka di Matius 22 ayat 33 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya bacakan ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39,
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Di sini ada dua hukum yang disampaikan sama Tuhan. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Mungkin kita kadang mikir ya, kalau mengasihi Tuhan ya masih masuk, kita masih bisa mencernanya gitu. Karena kenapa? Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan juga yang memberikan kita hari demi hari, Dia memberikan kita berkat, banyak hal yang Dia berikan dalam hidup kita. Kita itu hidup tanpa Tuhan ya sama aja kita mati. Kalau kita disuruh untuk mengasihi Tuhan, rasanya masih kita bisa mencernanya, kita dengan mudah bisa menerimanya. Kadang juga karena kenapa kita pikir, oh iya ya, karena Tuhan sudah kasih banyak hal dalam hidupku, so aku harus balas itu dengan mengasihi Tuhan. Mungkin itu adalah sebuah pemikiran yang sederhana yang bisa kita terapkan untuk hukum yang pertama, yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi kalau untuk hukum yang kedua, kok rasanya sulit ya? Bukan hanya sulit untuk dilakukan, kadang mau kita pikirkan aja sulit. Mau kita bayang-bayangkan itu sulit. Gimana ya mengasihi sesama? Oke, kalau dia kadang ya, kalau dia orang tua kita ya mengasihi sesama, dia orang tua kita masih bisa untuk melakukannya dengan segala pemikiran, karena yang sudah diberikan oleh orang tua kita, dia sudah jagain kita, dia sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bicara soal mengasihi sesama untuk orang lain, mungkin teman kita atau orang yang belum kita kenal, apakah itu bisa dicerna gitu? Karena kenapa? Kenapa saya jelaskan ini dulu sama teman-teman semua? Karena manusia itu seringkali kasih kita itu kasih filia ya. Jadi apa yang kita dapatkan, kasihnya tuh apa yang sudah kita dapatkan dan kita balaskan. Seringkali kita melakukannya seperti itu. Beda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang agape, tanpa syarat. Tapi kasih kita itu kasih filia. Seringkali kita mensyaratkan dulu, oke, aku akan mengasihi kamu ya kalau kamu mengasihi aku. Kamu siapa sampai aku harus mengasihi kamu? Kita juga banyak hal yang seringkali kita pikirkan, banyak syarat di balik itu semua untuk kita mengasihi orang lain. Tapi Tuhan bilang, ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama dengan hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, yaitu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti diri kita sendiri. Berarti waktu kita mengasihi diri kita sendiri, kita kan nggak ada minta feedback sama diri kita sendiri ya. Oke, karena kamu sudah, misalkan ya saya ngomong sama diri saya sendiri, oke Stefani, karena kamu sudah bekerja keras, so aku akan mengasihi kamu, kan nggak mungkin ya. Masa kita ngomong sama diri kita sendiri? Oke, kita menuntut diri kita sendiri untuk melakukan untuk melakukan kerja keras dan lain sebagainya, baru kita mengasihi diri kita sendiri? Enggak. Karena kenapa? Ini milik kita. Kita punya otoritas atas hidup kita sendiri juga. Kita merasakannya. Ini tuh diri kita. Jadi nggak mungkin kasihnya itu dengan syarat, itu pun nggak mungkin gitu loh. Ya walaupun memang ada orang-orang di luar sana mungkin mereka yang merasa minder, mengasihani diri sendiri, mereka merasa kayak dirinya sendiri pun sudah nggak layak untuk dikasihi. Bukan cuma nggak dikasih orang lain, kadang dia juga ngerasa nggak layak untuk dikasih oleh diri sendiri. Tapi sebagian besar orang nggak mungkin minta feedback sama dirinya sendiri untuk mengasihi dirinya sendiri. Dan ayat ini mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti bagaimana kita memperlakukan diri kita, mengasihi diri kita. Seperti itulah kita harus mengasihi sesama kita manusia. Tuhan jelas berbeda dengan manusia ya tadi ya. Kenapa rasanya hukum yang pertama dan yang kedua ini kok kayaknya cukup sangat-sangat jauh gitu loh untuk diterapkan. Walaupun kasih kita ke Tuhan juga kadang masih dengan syarat ya, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kasih kita ke Tuhan itu masih dengan syarat. Tapi jelas Tuhan udah kasih semuanya dalam hidup kita. Sedangkan manusia, sesama kita,
kadang kita disakiti. Terus gimana caranya? Kita harus mengaplikasikan hukum yang kedua ini sama orang yang udah menyakiti kita. Atau sama orang yang kita rasa kita gak suka sama dia, gak suka karakternya, pokoknya ya gak suka aja gitu loh. Gak suka karakternya, gak cocok lah, gak satu frekuensi. Jadi kita tuh ngerasa gak susah mengasihi orang-orang yang kayak gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Seringkali kita hidup itu dalam ego, bukan seringkali ya, tapi kita memang hidup itu kita hidup itu kebanyakan dalam ego. Ego apa? Mementingkan diri sendiri. Kita hanya pikirin tentang diri kita dan kita seringkali melupakan orang lain. Yang penting aku senang, yang penting aku nyaman, yang penting aku enak. Aku gak peduli kalau waktu aku senang, aku harus menyakiti orang lain. Aku gak peduli kalau waktu aku bahagia, waktu aku nyaman, aku harus menyusahkan orang lain. Aku gak peduli ke situ. Seringkali kita hidup dalam kondisi egois yang seperti itu. Tapi kita mau sama-sama belajar lagi dari 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 kita belajar satu hal. Kalau kita bilang aku mengasihi Allah, kita bilang aku mengasihi Allah, ya aku mengasihi Allah, aku sangat mengasihi Allah. Tapi kita tuh gak bisa mengasihi saudara kita. Itu sama aja kita lagi berdusta, sama aja kita lagi berbohong. Karena kenapa dikatakan gak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita itu gak bisa mengasihi saudara kita sesama kita yang kelihatan. Makanya di hukum yang terutama pun disampaikan gak cuman tentang mengasihi Allah, tapi berbicara soal mengasihi sesama. Karena kenapa? Karena di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dijawab, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita melakukan hukum yang pertama, tapi kita gak ngelakuin hukum yang kedua, itu sama aja kita berbohong. Sama aja kita lagi jadi pendusta. Karena kita gak mungkin bisa ngelakuin hukum yang pertama, kalau kita gak ngelakuin hukum yang kedua. Kalau kita itu loh gak pernah mengasihi orang yang kelihatan, kita tuh gak akan bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan. Sulit. Jadi ini adalah suatu hal yang saling berhubungan satu sama lain, sebab akibat, bukan sebab akibat juga sih, lebih ke saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita bisa mengasihi sesama, kita berarti bisa mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi sesama, tandanya kita membuktikan kalau kita itu mengasihi Allah. Waktu kita mengasihi sesama, kita itu lagi membuktikan kasih kita kepada Allah. Karena tadi kita gak bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan kalau kita gak mengasihi saudara kita yang kelihatan di depan mata kepala kita. Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih kita harus mengasihi sesama? Gak cukupkah hanya mengasihi Tuhan saja? Kenapa harus mengasihi sesama? Kenapa? Apakah gak cukup? Ada 3 yang saya mau sampaikan, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk yang dikasihi Allah. Kita itu dikasih otoritas, kita itu dikasih mandat untuk beranak cucu, menaklukkan bumi. Ada di Kejadian 1, kalian bisa buka. Itu adalah tanda dari cinta kasih Allah kepada manusia. So kalau kita mau wujudkan cinta kasih kita sama Tuhan, sama Allah, karena Allah sudah mengasihi kita mau wujudkan itu. Kita wujudkan dengan cara kita mengasihi sesama.
Waktu kita mengasihi sesama itu adalah bukti dari kita mengasihi Allah. Karena kenapa Allah itu gak kelihatan? Kita bisa rasakan hadirat Tuhan, tapi dia tidak terlihat secara fisik. Jadi waktu kita bilang aku mengasihi Allah, apa buktinya? Aku baca firman Tuhan tiap hari, aku saat teduh setiap hari, kurang. Itu belum membuktikan. Itu belum benar-benar membuktikan kalau kita mengasihi Allah. Terus gimana caranya aku membuktikan untuk aku mengasihi Allah? Kasihi sesamamu. Belajar kasihi saudara kita dulu. Dimulai dari saudara kita, adik kakak kita, yang terdekat sama kita. Belajar dari mengasihi mereka. Kemudian kita keluar, mengasihi teman-teman kita keluar lagi. Sampai akhirnya kita bisa mengasihi banyak orang. Itu adalah wujud dari cinta kasih kita kepada Allah. Kalau orang tanya, kamu mengasihi Allah? Kamu mengasihi Yesus? Iya, aku mengasihi Yesus. Buktinya apa kamu mengasihi Yesus? Aku datang CG tiap minggu, aku datang ibadah, aku join ibadah. Walaupun ibadahnya online, aku gak pernah telat. Aku selalu join ibadah. Aku catat semua khotbah-khotbahnya. Dan aku nggak cuma catat, tapi aku renungkan lagi. Siang dan malam aku merenungkan firman Tuhan. Oh, itu bukti cinta kamu sama Tuhan. Iya. Loh, tapi kamu itu loh membenci adik kamu. Kamu itu loh nggak suka sama kakak kamu. Apakah itu sudah mewujudkan rasa cinta kita sama Tuhan? Belum, teman-teman. Kalau kalian bilang kalian mengasihi Allah, kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, buktikanlah dengan cara kita mengasihi sesama. Jangan tunggu ditanya sama orang, kamu mengasihi Tuhan, buktinya apa kamu mengasihi Tuhan? Baru kita mengasihi sesama kita, jangan tunggu ditanya kayak gitu. Tapi lakukanlah dan biarkan orang melihat, oh dia benar-benar mengasihi Allah. Oh, dia benar-benar mengasihi Tuhannya. Karena apa? Karena dia mengasihi sesama. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada manusia, sesama kita. Kalau kita cuma mengasihi dengan kasih kita, kasih yang kita miliki itu kurang. Gak cukup bahkan. So, kita harus mengasihi dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Caranya gimana? Intim sama Tuhan. Jadi kalau kalian baca firman Tuhan setiap hari, kalian saat teduh tiap hari, tapi kalian gak bisa mengasihi sesama, ada yang salah dari apa yang kalian lakukan. Karena apa? Kalian sudah membangun keintiman sama Tuhan, masa sih gak bisa mengasihi sesama? Rasanya gak mungkin. Karena kenapa? Karena kita dapat kasih Tuhan. Kita dapat kasih Tuhan yang sangat banyak. So dengan kasih Tuhan yang kita dapatkan itu yang kita bangun setiap hari. Lewat itu semua, dengan itu semua kita mengasihi sesama kita manusia. Dan hal sebaliknya juga. Akan sulit rasanya kalau kita cuma belajar mengasihi sesama, tapi kita gak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Karena kenapa? Karena tadi, kalau kita cuma bangun hubungan kita cuma bangun untuk mengasihi sesama kita, tapi kita gak bangun hubungan sama Tuhan, kita akan mengasihi dengan kasih kita sendiri. Dan itu terbatas, teman-teman. Itu terbatas. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama, kasihilah dengan kasih Tuhan. Caranya gimana? Intim sama Tuhan. Bangun hubungan tiap hari sama Tuhan. Dan hal itu juga kalau kita bangun hubungan kita setiap hari sama Tuhan, ya kita bangun hubungan kita sama sesama. Kita kasihi mereka. Karena kenapa? Kita sedang mengerjakan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena itu adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Mengasihi sesama adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena dalam hukum yang terutama dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita bisa mengasihi sesama kita itu lagi mengerjakan firman Tuhan. Saat kita bisa mengasihi sesama, kita itu lagi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan.
Apa yang Tuhan perintahkan di Matius 22 ayat 34 sampai 40, apa yang Tuhan perintahkan di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Kita sedang mengerjakan firman Tuhan. Dan waktu kita mengasihi sesama, kita itu lagi dibentuk, teman-teman. Apa yang dibentuk? Karakter kita. Waktu kita sedang mengasihi sesama, waktu kita harus mengasihi sesama kita, ego kita itu diturunkan. Apalagi mungkin rasa gak suka kita sama orang tersebut itu diturunkan. Ada penundukan diri waktu kita lagi belajar mengasihi sesama. Kita tuh lagi menundukkan diri kita pada firman Tuhan. Kita tuh lagi kerjakan firman Tuhan. Kita tuh lagi belajar taat sama Tuhan. Kita tuh lagi taat sama Tuhan. Jadi waktu kita mengasihi sesama itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Aku sudah lakukan semuanya kok, aku udah baca firman Tuhan, tapi kita gak bisa mengasihi sesama kita. Tandanya kita belum mengerjakan firman Tuhan. Kasihilah sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dengan begitu, kita itu sedang taat sama Tuhan, taat sama firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena ini adalah tanda kematangan rohani. Minggu lalu kita belajar untuk menghasilkan buah dari kehidupan rohani kita. Saat kita bisa menghasilkan buah, saat itulah kita disebut matang. Saat itulah kita disebut dewasa. Hal lainnya yang menandakan kita sudah matang secara rohani atau kita sudah dewasa rohani adalah mengasihi sesama. Kenapa? Karena sifat manusia itu mau menang. Sifat manusia, sifat dasar manusia itu adalah mau menang. Mau menang. Jadi saat kita mengasihi sesama, banyak kedagingan kita tuh yang sedang dikoyakan. Apa aja tadi? Egois, rasa mau menang, rasa gak peduli. Itu tuh sedang dikoyakan satu. Kita tuh sedang dibentuk waktu kita mengasihi sesama. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Disitulah kita belajar, disitulah kita benar-benar dibentuk sama Tuhan. Waktu kita mengasihi sesama. Karena kenapa? Ya sulit mengasihi sesama orang yang sudah menyakiti kita. Rasanya tuh berat. Tapi Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus belajar. Kalau kita mau mengasihi orang yang udah buat salah sama kita atau sudah menyakiti hati kita belajar untuk mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni tanpa kasih itu juga gak bisa loh teman-teman. Kita bilang aku mengampuni kamu, tapi sorry aku gak bisa mengasihi kamu. Wow, itu tidak mengampuni namanya. Itu gak selesai. Kalian gak lagi membereskan masalah, tapi kalian cuma lagi buka satu masalah baru. Jadi kalau kalian bilang aku mengampuni kamu, ada orang yang berbuat salah sama kita, terus kita bilang aku mengampuni kamu, iya aku maafin kamu, tapi sorry, aku gak bisa lihat kamu lagi. Aku maafin kamu, aku mengampuni kamu, tapi sorry, aku gak bisa mengasihi kamu. Karena kenapa? Kamu udah nyakitin hatiku, tapi aku ampuni kamu. Teman-teman, kita tuh mengampuninya gak full namanya. Kita tuh gak lagi mengampuni orang tersebut. Kita tuh cuma lagi nyakitin diri kita sendiri. So kalau kita memang kalau kita tanda kematangan rohani, kalau kita matang secara rohani, kalau kita dewasa secara rohani, kita bisa mengampuni orang lain yang berbuat salah pada kita. Dan gak cuma berhenti di mengampuni, tapi kita bisa mengasihi. Kita bisa mengasihi baik orang yang kita kenal maupun orang yang mungkin kita tidak suka, karakternya lain sebagainya. Kadang kita juga, maksudnya kadang saya sendiri pun kadang ngerasa kayak aneh banget sih. Karena kenapa? Karena ada orang yang tidak satu frekuensi sama kita. Jadi kita ngerasa kok aneh ya dia ya. Apa sih, gak males lah. Seringkali kita ngerasa kayak gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena kenapa? Setiap orang kan punya karakternya masing-masing. Dan karakter yang satu dengan yang lainnya kadang bertabrakan.
Tapi dengan kasih Tuhan tadi itu, kita tuh bisa meredam itu semua. Pada akhirnya bukan menebar kebencian, tapi kita menebar kasih. Kita bangun dari hari ke hari. Susah enggak? Susah pastinya. Karena kenapa? Waktu kita bilang aku mengasihi sesama kok. Aku itu loh, maksudnya kalau ada orang yang minta tolong sama aku bantuin, aku tulus bantuin, lain sebagainya. Tapi hal yang paling sulit ya, mengasihi orang yang sudah berbuat salah sama kita. Teman-teman, kalau ada orang yang bikin salah, ada orang yang berbuat salah sama kita, belajarlah jangan cuman memaafkan, tapi belajar juga mengasihi. Karena waktu kita bisa mengasihi orang yang berbuat salah sama kita, orang yang udah nyakitin hati kita, di situ hati kita tuh bener-bener Tuhan tuh bentuk sedemikian rupa. Karena rasanya pasti sakit banget. Pasti banyak lah yang sudah pernah merasakannya. Dan hal yang sama juga waktu kita bikin salah sama orang, waktu kita nyakitin hati orang lain, jangan egois teman-teman. Jangan egois cuma bilang ya sorry ya aku udah nyakitin hati kamu. Udah gitu aja, enggak. Tapi kita juga harus mengasihi. Say sorry benar-benar, terus kita belajar mengasihi. Kalau orang yang gak mau maafin kita ya gak apa-apa ya sudah. Kita jangan jadi benci sama orangnya. Terus kita merasa kita adalah orang yang paling benar sedunia. Kita adalah orang yang paling disakiti. Dan kita bilang sama orang, itu loh si A, aku tuh kemarin bikin salah ngelakuin ini sama dia. Aku udah minta maaf, tulus aku minta maafnya. Tapi dia gak mau maafin aku. Ya masa kayak gitu sih? Gak usah kayak gitu teman-teman. Kalau kamu salah, akui, minta maaf, selesai, udah. Kasihi. Kalau dia gak maafin kamu, ya sudah. Misalkan dia bilang, enggak aku gak maafin kamu, ya sudah. Kasihi terus tapi jangan pernah berhenti. Karena pada akhirnya pasti akan luluh juga kok. Dia pun pasti akan melihat perubahan kita. Oh ya ternyata dia benar-benar minta maaf. Aku lihat dari ya setelah aku gak maafin dia waktu dia minta maaf pertama kali aku gak maafin dia. Tapi dia tuh tetap datang, tetap memperbaiki gitu loh kesalahannya. Oh ternyata dia benar-benar minta maaf. Oke aku maafin kamu. Dan pada akhirnya ada hubungan yang dipulihkan. Bicara soal mengasihi sesama itu nggak cukup cuman kita kayak apa ya namanya? Oh ya aku mengasihi dia, udah gitu aja, nggak cukup. Oh ya dia saudaraku ya pasti aku mengasihi saudaraku dong. Nggak mungkin enggak lah orang dia satu darah sama aku, masa aku nggak mengasihi dia? Tapi waktu adik kita berbuat salah, waktu kakak kita menyakiti hati kita, masih bisakah kita mengasihi mereka? Kita butuh kasih Tuhan untuk melakukan itu. Kita butuh kasih Tuhan. So, kalau kita cuma mengasihi sesama, tapi kita gak pernah bangun hubungan sama Tuhan, itu juga sulit. Karena kita mengasihi mereka cuma dengan kasih kita. Hal sebaliknya juga. Kalau kita cuma bangun hubungan sama Tuhan aja, tapi kita gak pernah mengasihi sesama kita, tandanya kita gak sedang melakukan firman Tuhan. Karena kenapa? Kita tahu firman Tuhan ya, kasihilah sesama. Dan kita baca firman Tuhan setiap hari, kita bangun hubungan kita sama Tuhan, tapi kita gak kerjakan firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita belajar. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, ya kita harus mengasihi sama kita. Kita mau buka ayat terakhir di 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulang lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau tadi di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan, kalau kamu bilang kamu mengasihi kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah,
ya kamu harus mengasihi sesama. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah tapi kamu gak mengasihi sesama, kamu itu pendusta. Tapi di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bilang kita kenal Allah, kamu kenal Allah enggak? Kamu kenal Tuhan enggak? Kamu kenal Yesus enggak? Kenal. Aku kenal Yesus, aku kan bangun hubungan tiap hari sama Tuhan. Oh gitu. Tapi kita nggak bisa mengasihi sesama kita manusia, tandanya kita nggak kenal Allah. Karena kenapa? Allah adalah kasih. Jadi waktu kita mengasihi sesama kita manusia, kita tuh mengasihinya tuh nggak dengan kasih kita, tapi dengan kasih Allah. Waktu kita belajar mengasihi sesama manusia, itu kita lagi belajar mengenal Allah. Karena kenapa? Allah itu adalah kasih. Jadi waktu kita belajar mengasihi sama manusia, kita itu lagi belajar mengenal Allah. Siapa Allah? Siapa Yesus? Siapa Tuhan? Kita lagi belajar mengenal Allah. Pribadi Allah itu lagi kita pahami. Kita tuh lagi belajar mengenal pribadi Allah. Waktu kita mengasihi sama kita dan waktu kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita, di situ kita benar-benar lagi dibentuk. Gak cuman lagi dibentuk, kita benar-benar lagi mendalami, kita benar-benar lagi mengenal, kita benar-benar lagi mencari tahu, oh ini toh Allah, oh ini toh Tuhan. Dan waktu kita bisa melewati itu semua, kita tahu ini Tuhan. Karena kenapa? Kita bisa mengasihi. So teman-teman, Auge harus menjadi anak muda yang mengasihi sesama. Karena saat kita nggak bisa mengasihi sesama kita, maka kita nggak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai army of God kalau kita nggak kenal Allah? So mulai hari ini kita mau belajar untuk menurunkan ego dan mengasihi sesama kita. Kita mau belajar untuk melakukan itu teman-teman. Hari ini cukup singkat. Tapi saya harap teman-teman semua bisa memahami poin-poin yang disampaikan. Khususnya 3 poin yang tadi saya sampaikan. Kenapa kita harus mengasihi sesama? Ingat teman-teman, ingat ini. Kalau kita bertanya sama diri kita, ada orang yang menyakiti kita. Terus kita bertanya, kenapa aku harus mengasihi dia? Ingat ini yang pertama, karena itu adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, itu adalah tanda kematangan rohani atau tanda dewasa rohani. So teman-teman, firman Tuhannya sudah selesai. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengenal kembali kasih Allah dalam hidup kita. Yes, amin Yesus. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Katakan kasih-Mu bersemi, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan Kau yang terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termandis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Yes, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku,
Sungguh indah dan mulia damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau yang terindah, Engkau terindah, terberkah, termulia Kau Yesus, ya sambil, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkan ya sambil Jesus, bawaku dekat padamu. Engkau yang terindah, Engkau yes amen Jesus, terberkah mulia Engkau Yesus yang termandis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, yes amen, bawaku dekat padamu. Oh Yesus, Engkau yang termanis, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hati kami, yes amen Jesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Yesus, yes amen, Yesus Tuhan, yes amen Jesus. Engkau terindah, yes amen, termegah, termulia Kau Yesus yang termandis, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Army of God katakan, Engkau terindah, yes amen. Termegah, Katakan pada Tuhan, yes Yesus Engkau yang termandis, yes amen Yesus. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkan yes amen Yesus, bawaku dekat padamu. Amin Yesus. Sungguh biar Engkau yang mengurapi Tuhan, biar Engkau untuk bungkus Yesus. Hari ini kami belajar Tuhan, kalau kami mengasihi Engkau maka kami harus mengasihi sama kami. Kalau kami mengenal Engkau maka kami harus mengasihi sama kami. Karena kami tahu Engkau adalah kasih itu Tuhan. Hari ini sungguh biar Engkau yang jamah hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, hari ini kami mau datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan lagi kasih-Mu Yesus. Karena kami gak bisa mengasihi sama kami tanpa kasih-Mu Tuhan.
Sungguh Tuhan, biar Engkau yang jamah hati kami Tuhan. Biar Engkau yang peluk kami Tuhan, peluk erat kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap army of God. Buat setiap army of God yang saat ini engkau masih marah mungkin sama temanmu. Engkau mungkin kesel sama orang tuamu. Engkau mungkin gak suka sama adikmu. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap army of God dimanapun kau berada. Biar kasih Tuhan yang menjamahmu, biar kasih Tuhan yang memenuhi hatimu sehingga engkau bisa mengampuni. Gak cuma mengampuni tapi engkau bisa mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh biar engkau yang berkati setiap army of God dimanapun mereka berada Tuhan. Sungguh biar engkau yang jamah hatinya Tuhan. Biar kami army of God mulai hari ini sampai seterusnya kami belajar untuk mengasihi engkau. Kami belajar untuk mengenal engkau dengan mengasihi sesama kami. Sungguh Tuhan biar engkau yang urapi, biar engkau yang bungkus. Kami tahu kasih kami gak sempurna. Tapi kami tahu Tuhan dengan kasih-Mu Engkau akan menyempurnakan kasih kami kepada manusia, kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh biar Engkau yang berkati, biar Engkau yang bungkus. Biar Engkau yang berkati firman-Mu Tuhan menjadi benih yang tertanam dalam hati kami, menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Sungguh biar Engkau yang materaikan firman-Mu pada siang hari ini, pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat Army of God, kita mau sama-sama berdoa untuk perpuluhan. Kalau mungkin kalian sudah memberikannya tadi melalui QR code atau transfer, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Yes Bapak, mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Yesus, kami bawa persembahan persepuluhan kami Tuhan. Ini juga adalah bentuk ketaatan hati kami Tuhan, untuk kami memberikan, mengembalikan 10% dari apa yang kami terima Tuhan. Sungguh kami mau belajar Tuhan, kami gak cuma mau belajar mengasihi sama kami, tapi kami juga mau belajar Tuhan untuk memberikan perpuluhan. Bukan bicara soal jumlah, tapi bicara soal ketaatan hati. Sungguh biar Engkau mengurapi, biar Engkau untuk bungkus, biar apa yang kami berikan, apa yang kami kembalikan, dapat dipergunakan, dapat diolah, dapat dikelola dengan baik oleh gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Army of God, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan gak pernah turun. Engkau akan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan yang siap dilesatkan dan menjadi story maker dimanapun kau berada. Jadi story maker buat keluargamu, jadi story maker buat sekolahmu, buat teman-teman sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Army of God, Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan gak pernah turun. Terimalah berkat Tuhan, terimalah janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.